Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Bastomi dari SMK Negeri 1 Jamblang, kelas 11 TKR 1. Saya di sini akan mempresentasikan laporan yang saya buat untuk tugas PKL-an dan persyaratan untuk kenaikan kelas. Alhamdulillah, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya untuk saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan atau disebut juga PKL yang dilaksanakan CV Setia Motor. Tentunya dapat penulisan laporan ini banyak mengalami hambatan-hambatan, tetapi alhamdulillah semuanya dapat teratasi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Yayat Hidayat SPD MPPPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jamblang, Bapak Sudarta SPD selaku Wakasek Hubin dan Ketua Pokja PKL, Bapak Amril Nurdin SPD selaku Kaprok Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, Bapak Ahmad Supron selaku Pembimbing Laporan PKL, Bapak Haji Afandi selaku Bengkel CV Setia Motor, Bapak Sungkar selaku pembimbing di Bengkel CV Setia Motor, Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Jamblang, rekan-rekan seangkatan, dan kedua orang tua dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material. Demi kesempurnaan laporan ini, penyusunan mengharapkan kritik dan saran dari para pendengar yang sifatnya membangun dan mendidik serta memotivasikan saya agar dapat terus maju. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pendengar dan saya khususnya. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita masuk ke latar belakang atau gambaran umum perusahaan. CV Setia Motor berdiri dan beroperasi pada 10 September tahun 2011 bernama Setia Motor yang beralamat di Jalan Fathaillah, Perbutulan Sumber, Cirebon. Merupakan suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbengkelan, yaitu memperbaiki kendaraan roda 4, diantaranya tune up, eksterior dan interior, memperbaiki mesin dan lain-lain. CV Setia Motor didirikan oleh Bapak Haji Afandi. Pada awal didirikannya, bengkel ini adalah untuk membuka peluang usaha dan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari, karena dari keinginan diri sendiri dibangun bengkel yang bernama CV Setia Motor. Di bengkel tersebut mempunyai 3 mekanik dan 1 perempuan yang bernama Ius, petugas menjaga spare part mobil. Bapak Sungkar sebagai pembimbing PKL kami dan sebagai mekanik bersama dengan kedua mekanik lainnya yang bernama Yana Alfian dan Anggi Maulani. Mayus tinggal di belakang bengkel tersebut. Bapak Sungkar tinggal di Kuningan, Ayana tinggal di Majalengka, Anggi Maulani di Perbutulan Sumber. Bengkel CV Motor Setia Motor tersebut tempatnya cukup luas dan di belakangnya sedang diperluas bangunannya supaya lebih banyak memuat mobil-mobil pelanggan bagian-bagian bengkel, yaitu pertama tempat toko spare part, yang kedua tempat servis, ada juga toilet, tempat oli bekas, tempat tunggu para pelanggan, dan tempat sholat berada di atas atau di lantai 2. Sampai saat ini bengkel CV Setia Motor sudah dipercayai oleh banyak pelanggan. Pada pagi hari biasanya kita membuka bengkel, setelah itu membersihkan bengkel, membersihkan dan membereskan alat-alat kerja di bengkel. Setelah itu kita menyiapkan hal-hal yang lain seperti menyiapkan kursi tunggu pelanggan. Kemudian kita menunggu pelanggan sambil mengobrol bersama rekan-rekan sekolah yang lain yang juga PKL-an di bengkel tersebut.
dan berinteraksi dengan mekanik di bengkel setia motor. Apabila ada mobil yang hendak menservis, kita langsung menghampirinya dan menanyakan. Setelah itu langsung memarkirkan mobil pelanggan ke tempat servis. Lalu kita langsung memberi ganjal di ban mobil tersebut supaya mobil tersebut tidak bergerak mundur. Setelah itu kita membantu mekanik yang sedang mengecek keadaan mobil yang sedang diservis. Setelah itu kita menyiapkan alat-alat kerja yang seperti kunci-kunci, obeng-obeng, tang, dan lain-lain. Setelah itu kita melakukan servis mobil tersebut seperti ganti oli, tune up, memperbaiki mesin, mengganti lampu, memperbaiki rem, dan memperbaiki bagian-bagian mobil lainnya. Setelah kita menservis mobil tersebut, kita melepaskan ganjal dan memarkirkan mobil tersebut keluar bengkel. Lalu kita kembali menunggu pelanggan yang lain sambil berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain dan menanyakan sesuatu yang tidak kita mengerti mengenai kegiatan servis tersebut. Pada saat waktu zuhur datang, kita diberi waktu istirahat dan diberi makan oleh bengkel. Lalu kita sholat, sesudah itu kita makan, lalu kita istirahat sejenak. Selanjutnya kita kembali ke bengkel untuk melanjutkan kegiatan PKL-an. Ketika menjelang sore hari menunjukkan pukul 16.30 atau setengah 5 sore, kita bersiap-siap menutup bengkel, membereskan alat-alat kerja, memasukkan kursi-kursi ke dalam bengkel, dan menyalakan lampu. Setelah itu kita siap-siap untuk pulang setelah bengkel ditutup. Lalu kita berpamitan dengan yang lain. Kita masuk ke dasar teori. Tune up adalah suatu rangkaian penyegaran bagian-bagian mesin dan karburator yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin kendaraan atau kemampuan mesin yang dioptimalkan sesuai dengan ketentuan pabrik. Penyetelan ulang, pembersihan, serta penggantian komponen yang telah rusak atau haus. Jenis-jenis yang harus dilakukan pada tune up yaitu pemeriksaan, penyetelan, atau penggantian komponen pendingin. Pemeriksaan, penyetelan, atau penggantian komponen sistem pengapian. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tune up mesin yaitu siapkan peralatan yang diperlukan, pasang seat dan settling cover, dan tempat kerja atau bengkel harus bersih dari kotoran sehingga komponen-komponen mesin yang dibuka dan tempatkan tidak kotor oleh debu. Kabel dari terminal baterai atau isu dilepas. Gunakan penunjang tetap jika kendaraan didongkrak. Jangan sekali-kali menggunakan pahat atau palu untuk membuka mur baut yang memungkinkan mur baut tersebut lecet atau rusak. Jika menghendaki penggantian suku cadang mesin, gantilah dengan suku cadang asli. Komponen-komponen atau bagian-bagian mesin yang harus diperiksa dalam pekerjaan tune up yaitu yang pertama, memeriksa sistem dan air pendingin. Kedua, memeriksa tali kipas. Yang ketiga, memeriksa saringan udara. Yang keempat, memeriksa baterai atau isu. Yang kelima, memeriksa oli dan saringan oli. Yang keenam, memeriksa busi. Yang terakhir, memeriksa sistem bagian bahan bakar. Seterusnya, alat-alat dan perlengkapan. Yang pertama, alat yaitu kunci busi, kunci pas 12 dan 10, kunci sok 10, stang sok, kompresor angin, amplas. Bahannya karburator cleaner, bensin. Nah, proses pengerjaan barang atau jasa
Pada awal mulanya, siapkan sebagian peralatan yang diperlukan. Seperti gambar ini. Gambar agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan nyaman, tunggulah panas mesin alami penurunan terlebih dahulu. Jangan juga saat mesin terlampau dingin. Takutnya setelan saat panas akan beralih. Lalu langkah pertama, buka tutup filter udara. Langkahnya buka klip-klip pangkat yang ada. Gambar serta bersihkan, angkat serta bersihkan saringan itu. Ubah dengan yang baru bila terlampau kotor serta tidak dapat lagi dibikin bersih. Karena filter yang kotor bakal menghalangi saluran serta debit hawa yang masuk, dapat menyebabkan pengonsumsi bahan bakar makin tidak ekonomis. Lantaran injakan pada pedal akan bakal lebih dalam. Sesudah seluruhnya terbuka bakal tampak lubang throttle body longok. Jadi tampak jelaga hitam di sekitar skip kupu-kupunya. Untuk membersihkannya, semprot gunakan kabuk cleaner seperti gambar berikut. Tetapi untuk yang lebih mengeras tidak dapat segera terlepas manfaat. Menyingkirkan jelaga yang telah mengeras, pakai kain yang telah disemprot pembersih karburator. Sesungguhnya untuk hasil optimal tambah baik, pakai engine conditioner. Saat penyemprotan, yakinkan mesin dalam situasi menyala. Tarik tuas gas memakai tangan serta tahan agar mesin tidak mati. Bila mati, hidupkan kembali. Tujuannya agar cairan kimia itu bisa bereaksi di dalam ruangan bakar. Janganlah lupakan juga untuk ganti atau mengecek kendaraan busi yang ada, posisi yang di tengah, serta tertutup rumah saringan udara. Jadi meski keluarkan tenaga ekstra, buka seluruhnya baut yang mengikat rumah saringan udara itu seperti gambar dengan kunci 10. Janganlah segera tarik rumah saringan udara meskipun seluruhnya baut telah lepas, karena ada 3 selang serta 3 soket sensor yang perlu dilepaskan seperti gambar ini. Ingat baik-baik posisinya untuk mempermudah pemasangan kembali. Hati-hati waktu pelepasan soket sensor. Langkah selanjutnya, buka koil yang ada di gambar ini. Lagi-lagi pakai kunci 10. Jangan lupa juga terlepas soket yang ada. Hal terutama posisi kunci mesti di off agar tak ada aluran listrik. Seterusnya, tarik koil ke atas untuk buka busi. Pakai kunci busi ukuran kecil untuk membukanya. Jangan terlampau dipaksa bila masih tetap terlampau keras. Diamkan sebagian waktu agar suhu mesin selalu alami penurunan, baru dapat coba lagi. Bila telah terlampau banyak jelaga pada groove elektron serta center elektron, tambah baik ditukar barusan. Toh harga yang juga tidak terlampau mahal, mulai dari 25.000 untuk yang standar. Sesudah seluruhnya sistem enteng itu, waktunya untuk kembali merangkai. Ingat baik-baik agar tidak ada yang salah atau tidak terpasang. Intinya tentang selang-selang serta soket sensor, lantas tinggal cobalah hidupkan mesin. Presentasi video dari saya dengan materi tune-up semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.